Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Anggriani dengan NPM 2008260172. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi tentang sel yang ada di blok Sel Molekular Biologi and Hematologi. Nah, jadi perlu kita ketahui tentang pengertian dari sel itu sendiri. Jadi, sel itu adalah unit dasar kehidupan pada semua organisme. Sel itu dapat melakukan semua fungsinya dalam melakukan kehidupan, seperti metabolisme, kemudian reproduksi, dan respon terhadap rangsangannya itu sendiri. Kemudian, sel itu terbagi menjadi dua, ada sel prokaryotik sama sel eukaryotik. Nah, sel prokaryotik ini dia itu tidak memiliki membran inti. Contohnya itu pada bakteri. Kemudian sel ini memiliki komponen utama seperti dinding sel, membran plasma, kemudian sitoplasma, kemudian ribosom. Kemudian dia juga memiliki DNA. Nah, terus untuk sel yang kedua itu ada sel eukaryotik. Nah, sel ini memiliki membran inti dan organel yang terorganisasi. Contohnya itu kepada sel hewan, sel tumbuhan, jamur, dan protista. Nah, kemudian sel ini memiliki komponen utama, yaitu ada membran plasma, nukleus, kemudian sitoplasma, kemudian organel seperti mitokondria, kemudian ada retikulum endoplasma, dan ada badan Golgi. Kemudian ada struktur sel. Nah, di mana struktur sel ini ada banyak. Yang pertama itu ada membran plasma, di mana membran plasma ini dia itu berfungsi sebagai melindungi sel dan mengatur masuk keluarnya molekul. Kemudian strukturnya itu dia tersusun atas fosfolipid bilayer dengan protein tertanam. Kemudian untuk yang kedua itu ada nukleus, di mana nukleus ini dia itu berfungsi sebagai mengatur aktivitas sel dan menyimpan materi genetik seperti DNA, di mana strukturnya ini dikelilingi oleh membran inti dengan pori-pori. Kemudian untuk struktur yang ketiga itu ada sitoplasma, di mana sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Kemudian untuk strukturnya itu dia berisi cairan berbasis air yang mengandung organel. Kemudian ada organel, di mana organel ini terdiri dari mitokondria, yang dimana tempat produksinya energi atau ATP melalui respirasi seluler. Kemudian ada ribosom, di mana sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma, itu ada dua, ada RE kasar sama RE halus, di mana RE kasar ini terlibat dalam sintesis protein, sedangkan RE halus sintesis lipid dan detoksifikasi. Kemudian ada badan Golgi, di mana modifikasi pengemasan dan pengiriman protein. Kemudian ada lisosom, di mana pada sel hewan itu mengandung enzim pencernaan. Kemudian ada kloroplas atau pada sel tumbuhan itu ada tempat fotosintesis. Kemudian ada vakula, di mana penyimpanan cairan nutrisi ataupun limbah lebih besar pada sel tumbuhan. Kemudian perlu kita ketahui fungsi dari sel, di mana fungsi sel ini yang pertama itu ada metabolisme. Nah, di mana sel itu melakukan reaksi kimia untuk menghasilkan energi. Kemudian ada reproduksi, di mana pembelahan mitosis atau meiosis. Kemudian yang ketiga itu ada transportasi, di mana mengatur pergerakan zat melalui membran plasma. Kemudian yang keempat itu ada komunikasi, di mana berkomunikasi melalui sinyal kimia dan listrik. Kemudian yang kelima itu ada regenerasi, di mana beberapa jenis sel itu dapat memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.